Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit dari keterpurukan. Setiap manusia harus bangkit dari keterpurukan dan tidak berlarut dalam rasa sedih yang berkepanjangan. Bangkit dari keterpurukan memang lebih mudah untuk diucapkan daripada dilakukan. Meski demikian, bangkit dari keterpurukan adalah sebuah keharusan. Jangan sampai kesedihan yang berlarut membuat kualitas hidup kita berkurang dan berpengaruh buruk pada keluarga. Kita semua pernah merasa sedih. Sedih adalah sebuah emosi normal yang bisa membuat hidup kita lebih berwarna. Rasa sedih sendiri biasanya berjalan beriringan dengan kehilangan. Ketika kita harus berpisah dengan orang yang kita cintai, biasanya kita akan merasa sedih. Rasa sedih itu pun bahkan terasa lebih mendalam jika kita kehilangan seseorang yang memiliki hubungan sangat erat dengan kita. Meski demikian, kesedihan biasanya akan membantu kita untuk lebih menghargai kebahagiaan. Ketika perasaan kita berubah dari sedih menjadi bahagia, rasa yang berubah tersebut akan membuat hati menjadi lebih tenang. Jangan sampai berlarut pada kesedihan. Ini cara sehat untuk melawan kesedihan dan bangkit dari keterpurukan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar kamu bisa bangkit dari keterpurukan. 1. Izinkan diri untuk merasa sedih. Bangkit dari keterpurukan bukan hanya perkara menghilangkan rasa sedih, namun ada juga harus menyadari tidak apa untuk merasa sedih. Menolak rasa sedih dan mengumbarnya lebih dalam malah akan membuat hati kita lebih terluka di kemudian hari. Jika Anda ingin menangis, maka menangislah. Menangis bisa membuat hati menjadi lebih lega. 2. Pikirkan penyebabnya. Bangkit dari keterpurukan bukan hanya sekedar melupakan sementara. Anda juga perlu tahu apa yang membuat Anda merasa kesedihan yang panjang. Apakah kesedihan Anda memiliki hubungan dengan rasa kehilangan atau hal-hal yang menyedihkan? Cobalah berpikir dan cari solusinya. 3. Melakukan hal yang membuat senang. Melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas yang membuat senang juga bisa menjadi salah satu cara untuk bangkit dari keterpurukan. Cobalah untuk menyisihkan waktu sedikit agar Anda bisa melakukan hobi yang selama ini mungkin terabaikan, atau Anda bisa berolahraga untuk menyehatkan tubuh. 4. Kesedihan adalah sinyal. Tahukah Anda kalau ternyata kesedihan bisa menjadi sebuah sinyal? Ya, kesedihan sendiri bisa menjadi hasil dari perubahan yang mungkin tidak Anda pikirkan. Tak hanya itu, kesedihan bisa menjadi sebuah sinyal atau pertanda bahwa Anda memerlukan perubahan di dalam hidup. Emosi seseorang pasti berubah dari waktu ke waktu, jadi Anda perlu memikirkan kemungkinan yang satu ini. 5. Bercerita pada orang terdekat. Mendapat dukungan dari orang terdekat atau orang yang kita percaya bisa menjadi salah satu cara untuk bangkit dari keterpurukan. Saat ini mungkin Anda merasa terlalu lelah untuk berbicara dengan orang lain, atau malah mungkin merasa malu pada situasi yang dialami. Namun, cobalah untuk membuka diri pada orang lain. Dengan tetap berhubungan dengan orang lain atau berperan dalam kegiatan sosial, bisa membuat Anda melihat segala sesuatu dari sudut yang berbeda, dan mungkin bisa membuat suasana hati menjadi lebih baik. Dengan curhat bukan berarti menandakan bahwa Anda adalah orang yang lemah dan menunjukkan kelemahan diri sendiri. Hal tersebut pun tak berarti Anda membebani orang lain dengan masalah Anda. Perlu diingat bahwa orang-orang yang selama ini berada di dekat kita sangat peduli dengan kita dan pastinya ingin membantu agar kita bisa bangkit dari keterpurukan. 6. Menghargai diri sendiri. Salah satu hal yang sering dilupakan ketika ingin bangkit dari keterpurukan adalah menghargai diri sendiri. Banyak orang yang sering lupa bahwa dirinya sangatlah berharga, bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk orang lain. Terlebih ketika sudah menjadi orang tua dan tempat bersandar anak.
Orang tua adalah seseorang yang dipercaya oleh si kecil di mata mereka. Orang tua adalah seseorang yang sangat hebat dan selalu menginspirasi. Jangan lupa untuk mencintai diri sendiri. Dengan berlarut dalam kesedihan, hal tersebut akan membuat kita lupa betapa berharganya diri kita. 7. Jika pikiran kita negatif, lakukan sebaliknya. Salah satu cara agar kita bisa bangkit dari keterpurukan adalah tidak mendengarkan isi kepala kita yang negatif. Ketika sedang terpuruk, sedangkan kita mendengar suara negatif yang membuat hati menjadi tambah sedih dan terpuruk. Jika hal ini terjadi, cobalah untuk menggunakan logika kita sebagai senjata. Apakah benar suara yang ada di kepala kita menggaungkan kenyataan? Atau itu hanyalah suara yang mendukung rasa sedih kita saja? Jangan sampai dikendalikan oleh emosi. 8. Tahu ketika kesedihan berubah menjadi depresi. Untuk bangkit dari keterpurukan, Anda perlu bangkit dari kesedihan yang mendalam. Namun, ketika kesedihan sudah berubah menjadi depresi, Anda perlu menyadarinya. Jika ini terjadi, berarti Anda membutuhkan bantuan orang lain agar tidak terus-menerus larut dalam emosi berlarut. Nah, itu adalah 8 cara agar Anda bisa bangkit dari keterpurukan. Perlu diingat bahwa manusia membutuhkan rasa sedih untuk merasakan dan bisa menghargai kebahagiaan. Namun, jangan sampai kesedihan tersebut berlarut dan merenggut kebahagiaan kita dan keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.